Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Johan Abdillah. Saya akan membacakan pidato tentang Raja Dewek untuk tugas PAI. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan rahmat kasih sayangnya telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul dengan merenungkan nilai-nilai kehidupan yang sangat penting, khususnya kepemimpinan dan kekuasaan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Beliau adalah teladan kepemimpinan sejati, tidak otoriter, tidak lazim, tidak memerintah dengan kehendak pribadi, melainkan memimpin dengan keadilan, kasih sayang, dan musyawarah. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah biantara dengan tema filosofi Sunda yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dalam mengkritisi kepemimpinan otoriter, atau dalam bahasa Sundanya ngaraja dewek. Tema ini bukan sekadar wacana teoris, melainkan refleksi mendalam atas realitas hidup sosial kita, di mana kekuasaan seringkali disalahgunakan dan kepemimpinan berubah menjadi alat penindasan. Dalam kearifan lokal Sunda terdapat istilah raja dewek, yaitu sikap pemerintah seolah-olah diri sendiri adalah raja mutlak, tidak mau mendengar nasihat, menutup diri dari dikritik, dan menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi. Sikap inilah yang akan kita kaji bersama perspektif budaya Sunda dan nilai-nilai Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Islam, kepemimpinan sama sekali bukan simbol kemuliaan duniawi, bukan pula sarana untuk meninggikan derajat pribadi atau memperkaya diri. Kepemimpinan adalah amanah yang sangat berat, amanah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tetapi yang paling utama akan dimintai pertanggungjawaban secara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Oleh karena itu, kekuasaan dalam Islam tidak boleh dipahami sebagai hal mutlak, melainkan titipan ilahi yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah. Islam memandang kekuasaan sebagai ujian. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya. Kekuasaan tidak diberikan untuk dibanggakan, tidak untuk dipamerkan, dan tidak untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, melindungi hak orang yang dipimpin. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas mengikatkan manusia beratnya amanah melalui firman-Nya. Inna aradnal amanata ala sawati wal ardi wa jibali fa abaina ya an yahmilana wa asfa minha wa hamalal insan. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan memikul amanah itu dan merasa khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini menunjukkan betapa berat dan agungnya amanah hingga langit, bumi, dan gunung-gunung manusia tercipta Allah yang sangat kuat, merasa takut untuk memikulnya. Namun manusia dengan segala keterbatasannya menerima amanah tersebut. Ini menjadi peringatan keras bahwa manusia seringkali berani menerima kekuasaan, tetapi tidak selalu siap memikul tanggung jawabnya. Dari sini, banyak penyimpangan kepemimpinan bermula. Amanah kepemimpinan tidak hanya menyangkut keputusan besar, tetapi juga hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, seperti kebijakan, setiap ucapan, setiap sikap, bahkan setiap kelalaian seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun kekuasaan yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang sadar akan amanah tidak akan bersikap sewenang-wenang, apalagi memerintah dengan cara ngaraja dewek. Rasulullah SAW menegaskan konsep ini melalui sabda beliau yang sangat terkenal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak dalam Islam
bersifat universal dan menyeluruh. Kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh presiden, gubernur, atau pejabat negara, tetapi juga oleh kepala keluarga, pemimpin organisasi, guru, bahkan setiap individu sesuai perannya masing-masing. Dengan demikian, setiap otoriter dan semena-mena tidak pernah dibenarkan. Sekecil apapun lingkungan hidup kekuasaan itu, hadis ini juga menegaskan bahwa kepemimpinan bukan tentang memerintah, melainkan tentang mengurus dan menjaga. Kata Ra'in dalam hadis tersebut berarti pengembala, yaitu seorang yang bertugas menjaga, melindungi, dan memastikan keselamatan yang digembalakannya. Maka, pemimpin sejati dalam Islam adalah mereka yang hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani, mereka yang melindungi, bukan yang menindas. Oleh karena itu, kepemimpinan yang bersifat otoriter, yang menutup ruang dialog, menolak kritik, dan memaksakan kehendak pribadi, atau dalam istilah Sunda disebut ngeraja dewe, jelas bertentangan dengan hakikat kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan semacam itu bukan amanah, melainkan pengkhianatan terhadap amanah, bukan ibadah, melainkan sumber dosa sosial yang dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang. Islam menghendaki pemimpin yang rendah hati, yang sadar bahwa jabatan hanyalah sementara dan bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran inilah yang menjadi benteng utama agar seseorang pemimpin tidak tergelincir menjadi zalim, tidak terjebak dalam kesombongan, dan tidak berubah menjadi sosok yang mengaraja dewek. Hadirin yang saya hormati, dalam pandangan budaya Sunda, kepemimpinan tidak pernah dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan, kesantunan, dan keharmonisan sosial. Kepemimpinan bukan soal kekuatan atau kekuasaan semata, melainkan tentang rasa, etika, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pemimpin ideal dalam tradisi Sunda bukanlah sosok yang ditakuti karena kekuasaannya, melainkan dihormati karena kebijaksanaannya, keteladanannya, serta kemampuannya menjaga keseimbangan dan kehidupan bersama. Masyarakat Sunda memandang bahwa kekuasaan yang tidak disertai rasa kemanusiaan akan melahirkan ketimpangan dan penderitaan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu merawat rasa rakyat, memahami perasaan, kebutuhan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Dari sinilah lahir buah ungkapan Sunda yang sangat dalam maknanya. Pemimpin teh kudu ngawula ka rakyat, lain rakyat ngawula ka pemimpin. Ungkapan ini menegaskan bahwa kekuasaan sejati bukanlah kekuasaan yang menuntut pelayanan, melainkan kekuasaan yang memberikan pelayanan. Seseorang pemimpin sejati tidak menempatkan dirinya di atas rakyat sebagai sosok yang harus dilayani dan disanjung, tetapi dirinya di tengah-tengah rakyat sebagai pelayan dan pengayom. Kepemimpinan dalam pandangan ini adalah bentuk pengabdian, bukan alat untuk meninggikan derajat pribadi. Filosofi silih asih, silih asuh, silih asah menjadi fondasi utama dalam tantangan sosial masyarakat Sunda, termasuk dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat. Silih salah mengandung makna saling mengingatkan dan saling mencerdaskan dalam kebenaran. Konteks kepemimpinan ini berarti seorang pemimpin harus membuka diri terhadap nasihat, kritik, dan masukan dari rakyatnya. Pemimpin yang menutup diri dari kritik sesungguhnya sedang menutup jalan menuju kebijaksanaan. Silih asih berarti saling menyayangi dengan tulus, tanpa paksaan dan tanpa kepentingan tersembunyi. Pemimpin yang berdagang pada nilai silih asih tidak akan memerintah dengan ancaman atau kekerasan, melainkan dengan pendekatan kemanusiaan dan empati. Ia menyadari bahwa rakyat bukan objek kekuasaan, melainkan manusia yang memiliki martabat dan perasaan. Sementara itu, silih asuh mengajarkan tanggung jawab untuk saling menjaga, membimbing, dan melindungi. Dalam kepemimpinan, silih asuh berarti bahwa pemimpin bertanggung jawab memastikan kesejahteraan rakyatnya, melindungi yang lemah, membimbing masyarakat menuju kebaikan bersama. Pemimpin bukan sekadar pengambil keputusan, tetapi juga penjaga moral dan arah sosial. Apabila nilai-nilai luhur ini diabaikan, maka kepemimpinan akan kehilangan ruhnya. Pemimpin yang tidak sah lagi silih asih, dan silih asuh akan mudah terjerumus pada sikap sombong. Dalam istilah Sunda, sikap ini dikenal sebagai gede hulu, yaitu merasa diri paling tinggi, paling penting, dan paling berhak menentukan segalanya. Sikap gede hulu inilah yang menjadi pintu masuk bagi lahirnya perilaku ngaraja dewek. Pemimpin yang ngaraja dewek cenderung menganggap jabatan sebagai miliknya pribadi, bukan sebagai amanah bersama.
Ia merasa pendapatnya selalu benar, keputusannya tidak boleh dipertanyakan, dan kekuasaannya tidak boleh dibatasi. Akibatnya, hubungan pemimpin dan rakyat berubah menjadi hubungan yang kaku, penuh jarak, penuh ketakutan. Budaya Sunda sejak lama telah memberikan peringatan terhadap model kepemimpinan semacam ini. Pemimpin yang luhur bukanlah yang keras dan otoriter, melainkan mampu menghadap asor, rendah hati, serta mau turun mendengar suara rakyatnya. Kepemimpinan yang luhur adalah kepemimpinan yang menghadirkan ketenangan, keadilan, dan rasa aman, bukan kegelisahan dan penindasan. Oleh karena itu, filosofi Sunda secara tegas menolak kepemimpinan yang bersifat ngaraja dewek. Kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat, bukan di atas masyarakat. Nilai-nilai inilah yang menjadikan budaya Sunda sangat relevan untuk dikaji dan integrasi dengan nilai-nilai Islam dalam upaya membangun kepemimpinan yang adil, manusiawi, dan martabat. Hadirin yang berbahagia, istilah Raja Dewek dalam khazanah budaya Sunda bukanlah sekadar ungkapan biasa, melainkan kritik sosial yang sangat tajam dan bermakna mendalam. Istilah ini lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam menghadapi praktik kekuasaan yang menyimpang dari nilai kekuasaan dan kemanusiaan dan keadilan. Raja Dewek menggambarkan sosok pemimpin yang bertindak seolah-olah dirinya adalah raja mutlak, yang kehendaknya harus selalu dituruti, sementara suara rakyat dianggap seperti gangguan. Pemimpin yang Raja Dewek memerintah bukan secara musyawarah dan pertimbangan bersama, melainkan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi. Ia menolak dialog, menutup di ruang diskusi, dan memandang kritik sebagai ancaman terhadap wibawa kekuasaannya. Dalam pola pemimpin semacam ini, kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai amanah, tetapi tidak menjadi alat pembenaran ego dan kepentingan diri. Sikap Raja Dewek seringkali berangkat dari pandang yang keliru terhadap jabatan. Jabatan dipahami sebagai hak istimewa, bukan sebagai tanggung jawab. Kekuasaan dianggap sebagai milik pribadi yang tidak boleh digunakan sesuka hati, bukan sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Tuhan. Akibatnya, pemimpin semacam ini cenderung menggunakan kewenangan untuk sebagai gengsi, memperkuat posisi, dan melanggengkan kekuasaan, bukan untuk merayani kepentingan umum. Dalam praktiknya, pemimpin yang Raja Dewek akan cenderung membungkam perbedaan pendapat. Kritik dia dilabeli sebagai pembangkangan, masukan dianggap perlawanan, dan nasihat diperspektifkan sebagai upaya menjatuhkan wibawa. Padahal dalam kepemimpinan yang sehat, kritik justru mencerminkan untuk memperbaiki diri. Ketika kritik dihilangkan, yang tersisa hanyalah kesewenang-wenangan. Dalam jangka panjang, sikap Raja Dewek membawa dampak yang sangat merusak. Kepercayaan publik atas terkikis dan sedikit demi sedikit. Rakyat merasa tidak didengar, tidak dihargai, dan tidak dilibatkan. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat menjadi kering dan penuh kecurigaan. Harmoni sosial yang harusnya dijaga justru berubah menjadi ketegangan dan keterbelakangan. Budaya Sunda memandang bahwa kekuasaan berasa tanpa akan melahirkan kerusakan. Pemimpin yang tidak mampu merawat rakyat akan kehilangan legitimasi moral. Meskipun secara struktural ia masih berkuasa, inilah sebabnya mengapa Raja Dewek dianggap sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan. Kesombongan adalah akar dari kejaliman. Ketika kesombongan bercampur dengan kekuasaan, lahirlah kepemimpinan otoriter yang menindas. Pemimpin tidak lagi melihat rakyat sebagai manusia yang setara di hadapan Allah, melainkan hanya objek yang harus dikendalikan. Dari sinilah muncul kebijakan-kebijakan yang tidak adil, keputusan sepihak, serta tindakan respektif yang melukai rasa keadilan masyarakat. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras terhadap sikap kesombongan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi tidak akan dimasuk surga. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak kesombongan dalam pandangan Islam, terlebih jika kesombongan itu melekat pada seorang pemimpin. Oleh karena itu, baik dalam pandangan Sunda maupun ajaran Islam, Raja Dewek harus ditolak dengan tegas. Kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang rendah hati, terbuka, dan terhadap musyawarah,
dan bersedia dikoreksi. Tanpa itu semua, kekuasaan hanya akan menjadi sumber kerusakan, bukan sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, kepemimpinan otoriter adalah bentuk kezaliman yang dilembagakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina jamu fatamassakumun nar." Janganlah kamu cenderung dengan kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Quran surat Hud ayat 113. Ayat ini mengingatkan bahwa kezaliman tidak hanya berdosa bagi pelakunya, tetapi juga bagi mereka yang membiarkannya. Diam terhadap kepemimpinan zalim sama dengan membenarkannya. Dalam konteks Sunda, pemimpin zalim disebut tebogami rasa, tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyatnya. Hadirin yang saya muliakan, Islam dan budaya Sunda sama-sama menjunjung tinggi musyawarah. Allah berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara bersama. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Musyawarah adalah bukti kerendahan bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang mau bermusyawarah menyadari bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu orang. Dalam budaya Sunda, musyawarah dikenal sebagai rembeg balarea, yaitu kebiasaan mengambil keputusan bersama demi kemaslahatan umum. Inilah benteng utama untuk mencegah lahirnya setiap sikap ngaraja dewek. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah teladan kepemimpinan yang paling sempurna. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linna lahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Quran surat Al-Imran ayat 159. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan filosofi Sunda dan nilai-nilai Islam sebagai cermin dalam menilai dan menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan sejati bukan tentang berkuasa, tetapi tentang melayani, bukan memerintah, tetapi tentang membimbing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap ngaraja dewek serta menganugerahkan kepada kita pemimpin yang adil dan amanah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Quran surat Al-Imran ayat 18. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.